Mas Triawan ini kan sekarang sudah jadi komisaris utama Garuda. Iya. Emangnya ada gak yang pernah minta ke Mas Triawan, minta bantuan untuk jadi komisaris dari pendukung Capres? Mas Jess mau minta. Waduh, emang bisa ya? Bos-bos di rumah tuh biar pada tahu juga bahwasannya komisaris tuh udahlah gak usah diincar-incar, dikejar-kejar. Iya, berat loh kerjanya sekarang. Padahal ternyata jadi komisaris itu tugas yang berat sekali. Iya, kalau mau dijalankan dengan benar-benar kalau ya. iya. Firania Sherina Maizura. Wah, bisa ribut nih. Tahu Weird Genius dong, Mas? Weird Tahu, Genius tahu ya, tahu. dengan Lati. 77 juta viewers dalam 3 bulan yang dilakukan tanpa APBN, Mas. Iya. Pada saat kita sibuk dengan corona. Kok nggak diundang sih waktu itu ke istana, Mas? Aduh, wah ini dalam banget ya, pinter. Hampir kepancing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bos-bos yang ada di rumah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Malam ini kita ada tamu sahabat saya, sahabat baik, namanya Mas Triawan Munaf. Apa kabar, Mas Triawan? Baik, baik. Wah, ini mesti dibuka nggak nih? Waduh, tapi kelihatan ini maskernya bagus banget. Itu masker apa, Mas? Ini masker dari seorang desainer di Surabaya yang produknya selalu dipakai oleh artis-artis dunia. Oh gitu ya? Iya, diantaranya Ariana Grande dan lain-lain. Dari Dia- Surabaya dari orangnya? Surabaya, Oh Udah gitu. international, go international dia. Oh. Terus makanya saya suka pakai dulu nih ya. Iya, waduh supaya sayang banget kelihatan. kalau dicopot dong berarti. Iya, supaya kelihatan nih kan. Nah, Iya. gimana copot ya? Ya boleh lah. Kita copot dulu ya. Biar Ya udah. ngomong lebih asik. Udah disuap kan ya? Ah, udah disuap. dong. Saya juga udah disuap. Udah, Ah. kita rutin juga. Iya. Rutin. Aduh. Oke, Ini, gimana? Mas Triawan. Mas Iya. Triawan ini kan salah satu orang yang terus-terusan nih ya yang mengkampanyekan protokol kesehatan ya. Kalau kita lihat IG-nya tuh di scroll, kampanye mengenai protokol kesehatan dan profile picture-nya aja udah ada yang pakai masker ya. Iya, Waduh, iya. masker. Terus ya Mas Triawan ini orang yang jauh dari berita miring. Gak ada, Insya Allah. gak ada sama sekali sampai sekarang yang miring-miring. Dan coba cek lagi di Instagramnya, family man banget, banget. Semua foto keluarganya ada, foto anak-anaknya, binatang peliharaan gak ada, Mas ya? Ada kelinci. Ada kelinci ya? Punya anak saya. Aduh, tapi kita juga lihat-lihat nih profilnya Mas Triawan suka mendukung produk-produk lokal, Ya. mendukung kegiatan anak muda, terus mengarahkan anak muda untuk terus mencintai produk Indonesia. Yes. Jadi kayak ini nih pakai masker. Iya, ini kan bikinan kreatif Surabaya banget, nih ya. kreatif banget menurut saya sih. Dan bukan hanya ini, produknya macem-macem. Macam-macam ya. Dan luar biasa gitu ya. Udah di luar negeri pun nggak bikin orang kayak seperti ini. Jadi saya sama Mas Triawan kenal udah lama ya, Mas ya. Udah Sejak- cukup lama, 2013 kali ya. Iya, Ya. terus waktu itu kita kampanye terus ke tim transisi ya, Mas. Iya. Tim transisi, dan saya taunya dulu Mas Triawan tuh yang desain moncong putih. Iya. Iya, Mas ya, betul ya. Itu tahun 99. Tahun 99. Oh, 1999. sebagai profesional ya. Profesional, dibayar. Oh iya. Dibayar. Iyalah kalau profesional nggak dibayar relawan dong. Iya. Dibayar. Dan setelah waktu itu saya belum tahu Mas Triawan itu siapa Iya, dan kita pernah rapat sama Bu Rini Sumarno waktu itu Iya, di tim iya. transisi ya. Iya, iya. Dan ternyata waduh, keyboardis terkenal Giant Step. Ternyata di klik-klik, dicari-cari, waduh tahun 70-an, pantasan kita nggak tahu gitu. Tua banget ya. Aduh, enggak. Tapi Mas Triawan boleh tahu umurnya berapa sekarang, Mas? Saya mau ngaku berapa nih? Boleh 52, Waduh. boleh 62. Waduh, tapi kelihatannya 47, Mas. Ya waduh, terima kasih diskon ya. Ini diskon. Dan Mas Triawan setelah kita ketemu di tim transisi lalu dipilih Pak Jokowi menjadi kepala Bekraf ya. Iya. Yang pertama. Yang pertama. Dan yang terakhir. yang terakhir. Inilah beliau, Pak Triawan Munaf, kepala Bekraf yang pertama dan yang terakhir. Iya. Dan sekarang sebagai komisaris utama Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Iya. Baik, Mas. Iya. Saya sebelum mau tanya lebih jauh sama Mas Triawan, ada kuis nih, Mas. Ya, Wah, ada Bapak kuis udah nih kuis kita. nih. Bagi-bagi hadiah nih. Minta-minta hadiah kalau kuisnya gitu. Tiket Gimana? gratis. Tembak, silakan. Aduh. Nggak, jadi ada 3 kata, Mas Triawan tinggal pilih salah satu. Oke. 3 kata, pilih salah satu. Oke. Jadi ada 5 kali, pilihnya harus cepat. Oke. A, B, C, tinggal jawab ya. Oke. Ke 1. Giant Step, Bekraf, Garuda. Garuda. Pengusaha, seniman, pejabat publik. Seniman. Soto, duren, kopi.
Soto. Bruce Lee, Jackie Chan, Hyo-yeon. Jackie Chan. Virania, Sherina, Maizura. Wah, bisa ribut nih. Semua. Ini bahaya banget. Nah, kita mulai pertanyaan nih Mas. Kan Mas Triawan tahun 70-an tergabung sama itu ya tadi ya, Giant Step, progressive grup band lokal Bandung tapi Wah. menasional lah, lumayan. Itu bisa diceritain nggak Mas asal mulanya gimana, terus kenapa bisa milih musik yang tipenya progresif seperti itu? Ya, ya memang zaman itu ya, zaman itu kita selalu ingin tidak masuk ke mainstream. Anak muda kan. Progressive rock itu yang saat itu lagi, dulu kan nggak ada internet, nggak ada apa kan, apa yang dicekokin ke kita, diimport ke kita, itu yang kita makan gitu kan ya. Berarti zamannya Queen gitu ya? Iya, sebelum Queen. Ya. Queen itu saya mulai dengar tahun 74. Ya, iya. Bahkan sebelum itu di Purple kan, ya, Led Zeppelin gitu, dan Genesis. Nah, pada saat itu mainstreamnya adalah musik pop, ya kan. Boleh saya sebut nama kayak Kus Plus, Panbers. Kita ingin beda, Apakah nanti orang suka atau enggak peduli amat. Ya, kita masih muda, kita punya idealisme yang tinggi gitu kan. Dan satu lagi, Mas Dias, saya dan teman-teman selalu membawakan lagu sendiri. Oh gitu, nggak cover ya? Nggak cover. Oh. Dan itu masih aneh. Kalau sekarang kan justru aneh kalau kita bawain, maksudnya grup yang udah besar, pasti punya koleksi sendiri lagu-lagu kan. Yeah. Ya. Dulu justru terbalik. Oh gitu ya? Kita dulu udah orisinil. Jadi kita keluarin album lagu sendiri semua. Bahkan bahasa Inggris. Oh gitu ya? Bahkan bahasa Inggris gitu. Ada di YouTube dan di Instagram saya juga udah ada. Nonton kita, udah klik dikit. Terus manggung banyak juga, tur juga. Iya. Ada pengalaman menarik gak waktu manggung itu? Bukan lagi manggung, lagi pawai. Jadi selalu kalau malam di Medan nih, malamnya pertunjukan, pagelaran, sorenya atau siangnya itu pawai supaya menarik orang kan. Nah pada saat pawai kita lagi bye dadah disambut orang gitu kan di Medannya. Tiba-tiba lihat ada orang tusuk-tusukan lagi berkelahi. Oh ya? Mereka berhenti dulu, gitu dulu. Itu lucu banget. Gitu ya? Gitu lucu. Terus kita lewat, gitu berantem lagi. Jangan berantem. Terus abis itu berantem lagi. Kalau gitu Medan, ini Medan Bung. Harus tawai terus. Ini Medan Bung, dia bilang gitu kan. Tahun berapa itu Mas? Waduh, 76. Waduh, saya lahir juga belum lah. Udah tur tuh 76. Mas kan katanya dekat sama Hyo-yeon, SNSD. Iya, ya lumayan lah. Enggak terlalu deket-deket amat, bahaya deket-deket amat ya. Pernah kenal? Ketemu di Seoul, ya di Seoul ketemu, ngobrol banyak, kemana-mana jalan-jalan. Lalu waktu dia datang ke sini juga ketemu lagi dan komunikasi terus gitu. Dia SNSD kan? Iya, SNSD. Itu pernah sangat terkenal kan ya? Iya. Mas Triawan temennya yang artis-artis luar negeri banyak juga ya? Ya itu aja. Kalau sama Jackie Chan ngefans apa kenal juga? Itu anak saya yang kenal justru. Oh gitu, Sherina ya? Sherina yang kenal dan pernah diundang dia. Oh gitu. Waktu ada peristiwa tsunami, ya Jackie Chan bikin malam dana di Hong Kong. Oh gitu ya? Di Hong Kong, di Tokyo, di Hong Kong, apa di Tokyo ya? Sorry, saya lupa. Maksudnya di Hong antara Kong. Salah satu itu ya. Diundang Sherina untuk nyanyi di panggung itu oleh Jackie Chan. Waduh, gitu. hebat banget ya Mas. Iya, dan waktu Jackie Chan datang ke sini, Metro TV yang undang, Pak Surya Paloh yang undang, Sherina pun ini gitu. Saya nggak ikut. Oh gitu ya? Saya nggak ikut. Padahal udah saya WA tuh Jackie Chan waktu itu. Saya mengemari banget. Gitu ya? Tapi anaknya yang dapat ketemu. Dia berhasil ketemu. Mas Triawan, kalau kita lihat nih ada foto-foto Mas Triawan yang dulu katanya mirip dengan Bruce Lee. Jackie Chan justru. Oh, bukan Bruce Lee bukan, ya? Mirip Jackie Chan katanya. Gitu ya? Waktu saya muda gitu. Nggak pernah ada keturunan saudara atau apa gitu kan? Nggak ada. Tapi kali ya nanti di atas-atasnya di sebelum-sebelumnya mungkin nenek moyang kita kan ya. Ya kan saya look like a Chinese. Ini saya makanya pengen sekali di tes DNA. Oh gitu ya. Yang kita kirim saliva, air ludah, lalu nanti dia keluarin tuh semuanya kan. Nah ini saya mau itu. Tapi aslinya dari mana Mas?
ayah saya Padang. Silsilahnya memang nggak ada Tionghoanya sebenarnya kan? Ada juga? Mungkin, belum. Saya nggak tahu. Minang, bapak saya Padang, ibu saya Sunda. Oh, ibu saya mungkin Sunda. Kecampur di atas kali ya. Gitu. Mas suka minum kopi, Mas? Suka, tapi ada tapinya. Gimana? Saya pecinta kopi luar biasa, mendalami soal kopi, apalagi waktu di Backcraft ya. Saya ingin kopi Indonesia itu betul-betul dikenal di dunia, bukan sebagai biji kopi, tapi branded, yang sudah di packaging, ya sudah di package, yang sudah menjadi satu produk konsumsi yang punya nilai tambah, kan? Jadi konsekuensinya saya mesti banyak minum kopi dong, ya kan? Walaupun saya juga tidak bisa minum kopi banyak-banyak gitu. Terakhir, kok kulit saya jadi merah-merah, ya sering merah-merah. Gitu? Dites, rupanya alergi kopi. Oh, bisa alergi kopi alergi ya? Kopi. Nah, sekarang sedang menjalani terapi itu, gitu. Gila aja gitu. Ya? Padahal saya kebanyakan kali, Mas. Mungkin kebanyakan. So nggak boleh kebanyakan dalam segala hal ya. Iya, iyalah. Nah, kalau tadi ngomongin kopi, kalau makanan katanya Mas Triawan pernah ingin coba 50 jenis soto di Indonesia. Makanya tadi saya bilang saya suka soto. Soto itu sebuah keajaiban Indonesia. Walaupun bukan dari Indonesia asalnya kembali lagi dari Cina. Kembali dari Cina. Dia datang katanya pertama kali di Pekalongan dengan nama, lupa namanya apa, soto Pekalongan pasti kalau di Pekalongan. Iya, soto Pekalongan. Jadi setelah itu berkembang pesat berbagai jenis soto sampai saat ini di Indonesia ya, kemanapun kita pergi pasti ada soto. Pasti ada soto. Dan dengan nama yang pendek, soto sangat mudah dikenal oleh publik dunia kan, daripada mungkin yang panjang-panjang namanya ya kan. Dan kita harus punya satu lokomotif kuliner Indonesia sebagai sebagai pendobrak, sebagai door opening. Habis itu diikutin oleh ratusan kuliner lain, termasuk yang kita tahu rendang, gado-gado dan lain-lainnya. Tapi harus ada yang di depannya gitu ya. Di depannya itu tujuan saya waktu itu. Harusnya memang soto ya. Soto. Karena tersedia di dan soto itu bisa dimakan pagi hari, siang, sore, malam ya kan. Malam-malam mau tidur kerebuk-kerebuk perut, ambil soto. Tapi bisa kan. Saya juga pagi, siang, sore makan martabak bisa, Mas. Asal jangan donat. Mas, aku kan ngelihat IG-nya Mas Triawan tuh penuh sama endorsement makanan. Terakhir ada sayuran hidroponiknya Pak Jonan juga. Itu. Jadi sekarang enak, Mas. Dibayar berapa, Mas, per sekali post itu, Mas? Dibayar produk. Enggak, saya nggak mau. Belum lah ya. Siapa tahu nantinya kalau memang butuh gitu ya. Sekarang enggak lah. Sekarang kita pro bono. Pro bono. Kita bantu pengusaha UKM ya kan. Yang memang sekarang sedang banyak orang yang sekarang ini lagi sulit, pekerjaannya hilang ya kan. Terus dia mau berpikir sesuatu, mau mulai sesuatu, keahliannya di sini, lalu dia coba, perlu promosi kan. Ya kan? Minimal supaya dengan follower saya yang tidak seberapa. Banyak lah followers ya. Saya aja udah follow Mas Triawan, nggak di follow back tuh. Enggak lah, cuman mungkin followernya beneran gitu. Ada juga kan yang jual beli follower. Nah itu siapa tahu itu akan membantu para pengusaha-pengusaha kecil, yang pengusaha baru terutama ya. Kalau yang besar-besar nggak usah lah. Kalau yang besar-besar minta itu saya bayar dong, gitu kan. Jadi khusus yang kecil ya. Tuh para bos di rumah kalau mau endorse produk UMKM silahkan hubungi Mas Triawan. Tapi ada persyaratannya, mesti enak. Kan? Kalau nggak enak kan saya juga susah. Nanti tertipu konsumen lain kan, ya kan. Sama bagi-bagi mungkin sama saya, Mas. Iya. Banyak. Mas, udah ngomongin makan, ngomongin kopi, hobinya apa, Mas? Sekarang kan lagi ngetrennya sepedaan. Suka sepedaan juga, Mas? Pernah. Pakai Brompton enggak? Enggak, sebelum itu. Udah lama sekali. Gitu. Tapi kalau ada yang jual murah saya mau beli Brompton juga. Enggak, kan saya enggak pakai. Kirim pakai Garuda, Jangan. Mas Triawan ini kan sekarang sudah jadi komisaris utama Garuda. Iya. Tapi masih dekat sama kalangan artis kan.
sama kalangan-kalangan artis, selebritis yang dulu mungkin. Ya, jadi memang sebelum di Backcraft pun saya udah banyak kenal, juga bergaul dengan musisi, bintang film, orang yang bergelut di dunia film, dan seniman-seniman lainnya gitu. Apalagi setelah di Backcraft ya mereka lah yang kehidupan saya sehari-hari gitu kan. Dan rata-rata mereka itu 10-20 tahun lebih muda dari saya. Oh gitu ya kan? Nah itu membuat saya ikut muda muda ya kan? Nah jadi network itu saya pertahankan sampai sekarang. Walaupun saya menjabat hal yang mungkin berbeda gitu, tapi saya ingin network saya tetap berjalan. Malah bahkan saya ada di satu komunitas biduan. Komunitas biduan Indonesia. Oh gitu ya. You name it, semua ada di situ. Once dan lain-lain semua gitu ada di WhatsApp grup itu. Ya saya ada di situ juga. Dan kebetulan juga Mas Chandra Darusman yang baru membentuk Serikat Pekerja Seni atau musisi ya, namanya FESMI. Itu meminta saya jadi penasehat di situ. Oh gitu. Aduh, selamat ya Mas. Ini kita malah belum tahu yang itu. Iya. Perlu tuh Mas Chandra Darusman perlu diinterview nanti di sini. Oh gitu ya. Oke, Mas berarti kenal masih komunikasi sama komunitas ini kan, sama kawan-kawan ini. Dari yang tua sampai yang muda. Tahu Weird Genius dong Mas? Weird Genius tahu ya dengan Lati lagunya Lati kan. Ini kan dia sudah mampu membawa Indonesia ke panggung dunia, ya kan? Fotonya masuk di Times Square. Dan orang-orang kalau kita nonton Mas di YouTube, orang-orang bule tuh mengcover lagu itu sama lagu bahasa Jawanya lengkap. Lucu tuh ngeliatnya. Iya, seperti kita mengcover Korea kan. Iya. Dan ini bule-bule loh, kok bisa ngomong Jawa gitu. Karena lagu ini. Betul. Jadi dia telah membawa Indonesia ke panggung dunia, bahasa Jawa ke panggung dunia, sama memperkenalkan sebenarnya bahasa Jawa ke milenial. Iya kan di Indonesia. Bener. Saya cuma pengen tahu aja nih Mas. Ini dengan apa yang mereka lakukan, mereka bisa menunjukkan hal ini kepada berapa viewers ya, 77 juta viewers dalam 3 bulan yang dilakukan tanpa APBN Mas. Iya. Pada saat kita sibuk dengan corona. Kok nggak diundang sih waktu itu ke istana Mas? Aduh, bukan saya yang ngundang ya. Ya, bukan saya yang ngundang dan bisa diadakan di lain waktu. Usulkan dong, usulkan. Balik lagi. Enggak, tapi saya kagum sekali sama anak-anak muda yang seperti mereka gitu ya. Inovatif banget gitu. Dengan sebuah lagu saja itu membuat interest dari orang luar negeri kepada Indonesia dan budayanya tiba-tiba tercipta. Ya kan? Masih ingat kan sampai sekarang pun anak-anak Indonesia tergila-gila sama K-pop. Sampai gara-gara mereka senang lagu-lagu Korea, drakor dan lain-lain, mereka belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea, belajar tarian tradisional Korea. Jadi bukan yang pop aja. Jadi that's a door opening bener-bener. Jadi menurut saya nih si Lati ini, ya Weird Genius ini membuka pintu. Ya, ternyata dari pintu yang kecil pun langsung menjadi suatu yang besar gitu. Iya betul lah. Dan ini kreativitas, artinya tahu kan dari situ kita bisa ngukur seperti ini, bukan mesti ditiru, tapi hal-hal yang inovatif yang seperti ini yang bisa membuka Indonesia. Iya betul. Iya kan, dan itu langsung diakui gitu di mana-mana, kualitas musiknya bagus, ya kan, saya juga lagunya bagus, ya kan, aransemennya bagus, nyanyinya bagus, video klipnya bagus, ya kan? Dan mereka deserve highest appreciation ya. Deserve international exposure. Ya. Mas, ini sekarang kalau kita lihat kan musisi Indonesia, musisi lokal itu kan kesejahteraannya nggak setinggi atau nggak sesejahtera musisi dari Barat misalnya. Iya. Nah, Mas Triawan sebagai kepala Backcraft waktu itu ngapain aja untuk mensejahterakan musisi ya? Upaya-upaya apa yang Mas Triawan pernah lakukan? Oke. Ini merupakan obsesi saya sebetulnya untuk membereskan hal ini. Ya, nggak semua musisi bisa tampil. Ada yang hanya bisa mencipta. Nah, rata-rata para pencipta lagu yang tidak bisa perform, kasihan nasibnya. Karena lagunya dipakai di mana-mana, nggak dapat bayaran. Nggak jelas monetisasinya. Hanya sekali aja dibayar waktu rekaman gitu kan. Tapi abis itu dipakai di bar, bahkan di karaoke.
mungkin musisi yang membawakannya dapat ya, karena dia sebagai performer ya kan ya. Tapi penciptanya itu banyak dilupakan. Nah, itulah mungkin yang membuat saya waktu dulu berhenti dari musisi gitu kan. Karena nggak ada satu sistem. Nah, waktu saya di Backcraft, saya merintis ini. Saya merintis sebuah program namanya Project Portamento. Portamento. Portamento itu sebuah istilah musik yang nadanya yang seamless seamless, nggak ada sambungannya. Lain sama do re mi fa sol itu kan ada C D E gitu kan. Nah, saya ingin punya obsesi, masa sih di luar negeri udah sekian lamanya ada, di Indonesia nggak ada. Ya, sebuah sistem, apalagi di zaman digital harusnya kan lebih mudah. Ya kan? Tinggal mendaftarkan. Nah, itu yang kita sedang buat, dan insya Allah Kementerian yang sekarang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu akan melanjutkan ya, pekerjaan yang tidak mudah tapi akan sangat bermanfaat bagi para pencipta lagu. Kasihan pencipta lagu, tuanya miskin, sakit walaupun ada BPJS ya, nggak jelas. Nah, dengan ada kehadiran Portamento ini, hilang, mereka bisa kaya. Sekarang ini di beberapa platform luar negeri banyak sekali dana-dana orang Indonesia, dana pencipta lagu Indonesia yang di cover lah lagu-lagunya itu, yang nggak bisa dikirim, nggak tahu, ada juga yang bisa, yang sudah terdaftar ada juga, tapi kebanyakan tidak bisa dikirim kemana nih uangnya gitu. Oh ya, jadi uangnya ada gitu. Dan proyek ini harus diakui secara internasional, karena nanti mereka in reciprocal minta juga agar karya-karya internasional juga diperlakukan yang sama di Indonesia. Kan bukan kitanya aja kan, lagu-lagu mereka pun harus kita respect ya, kita appreciate. Nah, ini harus terdaftar semuanya gitu. Jadi ini merupakan sistem yang terintegrasi. Kita sekarang punya handphone. Idealnya nanti ya, dan ini memang harus terjadi. Masa sih Indonesia udah berapa tahun, hampir 75 tahun kan ya, sebentar lagi kita belum punya satu sistem untuk menangani ini gitu. Nanti idealnya setiap pencipta lagu bisa melihat monetisasi karyanya setiap tahun berapa, bahkan setiap bulan naik, sehingga dia bisa bayar pajak, sehingga dia bisa minjem uang dari bank. Nih, penghasilan saya dari lagu segini. Ya. Tapi itu juga tergantung sama performance ya, berarti kan. Kalau performance-nya manggung, nyanyiin lagu itu dia harus mencet gitu, tergantung karaoke-nya mainin, tergantung orang yang cover ya. Tapi kan termonetisasi semuanya. Mas Triawan, saya pernah lihat di Instagramnya Mas Triawan ketemu sama Sayang Gangnam Style gitu ya. Bisa diceritain nggak gimana, Mas? Iya, jadi waktu saya ke Seoul itu saya diantar oleh satu orang yang pergaulannya sangat luas di sana gitu ya, untuk ketemu mereka yang susah ditemui sebetulnya, bahkan oleh fans-fansnya dari Korea sekalipun gitu. Di antaranya saya itu. Jadi saya kaget untuk ketemu orangnya itu kayak orang kantoran. Dan tidak segemuk apa yang kita lihat di video. Ya, dan orangnya sangat pinter. Sangat pinter. Dia Harvard. Harvard, cuman drop out kalau nggak salah ya, drop out. Dan dia sangat karirnya dia ini didukung oleh bisnis mindnya dia gitu. Ya, jadi perhitungkan secara hati-hati gitu. Mas bicara banyak sama dia? Banyak bicara. Pada saat itu saya ingat Korea baru saja di-ban di Cina. Banyak sekali usaha Korea, diantaranya supermarket yang terkenal itu, department store yang terkenal, Lotte itu ditutup seluruh Cina, nggak ada peringatan, ditutup. Nah, bahkan albumnya saya yang sudah dikontrak untuk Cina 10 tiba-tiba dihentikan. Nah, pada saat itu dia melihat, wah, Indonesia adalah tujuan alternatif selain Cina gitu kan, karena mereka udah hopeless dengan Cina, karena mereka invest berapapun tutup aja. Kalau Cina kan begitu kan ya, kalau nggak suka dikit tutup. Ada insiden tentang misal kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi kita ngomong serius untuk mencoba buka usaha di Indonesia gitu. Tapi belum ada kelanjutan. Mungkin membaik ya hubungan Cinanya di situ. Tapi beruntung banget bisa ketemu sama saya. Iya, baik banget orangnya. Sangat pinter, bahasa Inggrisnya bagus dan lain-lain gitu. Jago bahasa Inggris juga? Bagus. Beda sama yang lain ya. SNSD itu nggak bagus bahasa Inggrisnya. Kalau saya jago. Dia bagus. Mas Triawan, saya pengen nanya beberapa gambar, tapi Mas Triawan jawab dengan satu kalimat. Oke. Satu kalimat.
Bukan satu kata ya? Bukan satu kata. Kalimat Satu kalimat. Komentar jujur. Benny Subarja, pelopor dari musik progresif Indonesia. Rich Brian yang membuka juga pintu Indonesia ke dunia melalui hip hopnya, ya, dengan dengan luar biasa menurut saya, ya, luar biasa. Lebih cepat lagi ya Pak saya. Ya. Ini siapa ya? Nggak begitu kenal saya. Oh iya, Dino Patijala. Iya. Beliau seseorang yang sering mengadakan seminar, ya kan? Seminar di luar negeri juga itu juga membantu orang mengenal Indonesia. Nggak ada hubungannya sama sebelumnya kan? Kurang senang dengan siapa? Ria Ricis. Iya, Ria Ricis ini saya pernah minta untuk tidak melakukan syuting pada saat pandemi. Tapi bagus itu Mas, mengingatkan. Iya. Ini pengganti saya yang menangani ekonomi kreatif sekaligus pariwisata. Good luck Mas Wisnu Tama. Kerjanya berat sekali, apalagi ditambah pandemi. Mudah-mudahan sukses. Oke. Wah, ini dalam banget ya, pinter. Hampir kepancing. Mas Triawan, sekarang kita mau ngomongin Garuda kalau boleh nih. Boleh. Kan banyak nih mantan pejabat yang jadi komisaris. Ada Pak Rudiantara di Semen Indonesia, Mas Archandra Tahar di PT PGN, Pak Ahok, Pertamina, sekarang Mas Triawan di Garuda. Ini bukan consolation prize kan? Enggak tahu saya. Enggak lah. Mungkin juga kami yang sudah dianggap punya pengalaman ini, ya. Dan juga less controversial kali ya. Walaupun Pak Ahok pernah kontroversial, tapi kan dia mampu untuk memimpin sebuah organisasi yang besar. Kita kan ada di komisaris, artinya kita tidak melakukan eksekusi, tapi kita mengawasi, dan mudah-mudahan pengalaman kami, pengalaman dan pengetahuan kami bisa banyak membantu direksi lah itu. Apalagi dalam masa pandemi, di mana tidak pandemi saja Garuda sudah krisis waktu itu. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID ini, bukan hanya Garuda ya, maskapai lain di dunia ini juga semua terancam bangkrut. Semua terancam bangkrut. Jadi mudah-mudahan kita bisa lolos dari sini ya. Gimana ceritanya Mas bisa jadi komisaris Mas? Tiba-tiba aja diminta gitu. Oh gitu ya. Tiba-tiba diminta. Ya udah, saya ambil aja. Abis itu, waduh ternyata Garuda ya situasinya nggak baik. Tapi untuk saya ini sebuah tantangan. Kalau kita bisa lolos, ini merupakan suatu prestasi untuk direksi dan kami juga di komisaris ya. Dan alhamdulillah di jajaran komisaris, walaupun saya komisaris utama, tapi wakil komisaris utama, lalu anggota-anggota komisaris di Garuda ini orang-orang yang sangat berpengalaman dalam penerbangan. Saya perlu akui, kalau saya tidak ada mereka, ampun, ya, karena penerbangan adalah suatu bidang yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat rumit. Dan orang yang mau masuk ke penerbangan, artinya invest, itu orang gila, karena sangat rumit, persaingannya luar biasa, volatile dan lain. Apalagi kena bencana seperti ini kan. Tapi mudah-mudahan lah kita bisa melalui ini dengan selamat gitu. Mas Triawan, ini kan setelah Pilpres biasanya ya ada isu. Nah biasalah isu yang dilontarkan, wah ini bagi-bagi jatah untuk jadi komisaris di BUMN, relawan pendukung capres tertentu duduk di kursi komisaris sebagai jatah. Emangnya ada gak yang pernah minta ke Mas Triawan, minta bantuan untuk jadi komisaris dari pendukung capres? Mas Des mau minta? Waduh, emang bisa ya? Enggak lah, mungkin ini jadi selalu, ini kan kayak manajemen sebuah perusahaan. Ya. Begitu ada satu pemerintahan berdiri, yang sebenarnya isinya juga macam-macam, ya. Di situ selalu timnya yang mendapat ini kan kepercayaan, karena mereka sudah kenal, ya sudah tahu cara kerjanya, kemampuannya, pengalaman dan lain-lain, dan terus terang kejujuran juga, ya. Dan mungkin ini yang dipercaya gitu, ya. Jadi nggak spekulatif gitu kan, less spekulatif, pasti ada spekulasi, tapi less spekulatif supaya ada ketenangan untuk para pemimpin kita gitu kan, gitu aja menurut saya sih. Dan yang sudah ada trust ya, yang udah ada trust, betul.
Mas, sekarang Garuda ini kan utangnya banyak, Mas. Kalau yang di media ini 2,2 miliar dolar. Biaya operasionalnya juga besar. Yang saya baca harus bayar ke lessor 70 juta per bulan dan kas juga cuma 210 miliar. Net profit and loss-nya juga waduh ya sekarang net profit ya. Dulu tahun lalu loss ya sebelumnya. Enggak, justru 2019 ada profit. Ada profit kan? Ada profit walaupun sedikit ya. Operasional ya. Ya, 2018 yang tadinya profit jadi loss ya. Yang keuangannya oke. Enggak, 2019 itu ada perbaikan. Ada perbaikan sehingga akhirnya jadi profit. Oke. Nah, kalau dilihat ini kan berarti sekarang masih profitable tapi utangnya besar, Mas. Ini gimana cara bayar utangnya? Ya, ginilah. Saya tidak mau terlalu dalam di masalah ini ya, tapi Garuda adalah sebuah national flag carrier, ya kan? Kita lihat sendiri di sekeliling kita di dunia ini, semua maskapai dunia kena hantam, ya, kena hantam COVID. Semua penerbangan berkurang jumlahnya sampai tinggal di bawah 10%. Saya ada angka-angkanya, ya. Nah, ini tentu tidak bisa menjadi aliran darah lagi gitu kan, udah langsung tiba-tiba di stop. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mau menyelamatkannya gitu kan. Tentunya banyak pertimbangan. Satu, Garuda adalah public company, ya ada pemegang saham lain, ya. Nah, semua hal ini dipertimbangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan tentu melibatkan Menteri Keuangan, ya, Menteri Perhubungan dan lain, termasuk mungkin juga Presiden gitu kan. Sejauh mana Garuda mau diselamatkan gitu. Karena semua di dunia ini tidak ada yang selamat. Maksudnya dari segi keuangannya ya. Kita tahu di Singapura disuntik 11 miliar dolar Amerika. Nah, akhirnya disetujui kemarin dalam DPR itu disetujui kita mendapat pinjaman 8,5 triliun, equal to 500 juta dolar. Bayangkan Singapore Airlines 11 miliar dolar. Ya, belum lagi negara-negara, saya ada datanya, gila semuanya dapat bantuannya, begitu mengerikannya keadaan. Thailand sudah bangkrut, ya kan? Di Australia siapa namanya, Virgin Air, walaupun ada yang masuk akhirnya investor lain. Malaysia juga, ya. Nah, ini sesuatu yang sifatnya mendunia dan harus ada sebuah kebijakan yang menyeluruh gitu. Rata-rata semua dibantu oleh pemerintah. Apalagi yang national flag carrier, yang swasta saja dibantu. Jadi layak sebenarnya untuk dibantu pemerintah ya. Apalagi Indonesia, kita kan negara kepulauan. Betul. Kalau nggak ada maskapai sendiri, ya mau seperti apa kita gitu. Dan alhamdulillahnya, Mas Dias, brand equity dari Garuda tuh masih tinggi. Kemarin ada namanya brand finance kan ya. Brand finance keluar tuh. Measurement dari brand-brand yang ada di Indonesia. Kita masih nomor 11 kalau nggak salah. Di seluruh Indonesia? Di Indonesia. Brand ya, brand wise. Artinya walaupun dalam keadaan keuangan yang memprihatinkan, kita masih memberikan servis yang baik. Ya. Masih memberikan ketepatan waktu, kenyamanan dan lain-lain. Apalagi sekarang ada ekstra kehati-hatian dalam melaksanakan protokol COVID. Nah, ini penting sekali untuk menjaga juga brand kita sehingga nanti ke depannya begitu kita mendapat pinjaman ini turun, kan sekarang belum turun nih ya pinjamannya. Begitu pinjamannya turun, waktu kita mengoperasikan Garuda harus kita lebih efisien. Karena kalau kita tidak lebih efisien, ya artinya masih boros dan lain-lain, itu habis aja nanti pinjaman. Ya, apalagi satu hal lagi. Belum ada confidence dari calon penumpang untuk terbang kembali. Padahal ini jangan dianggap sebagai garansi ya. Tapi dari data yang ada, kita dengan ada HEPA filters di dalam setiap pesawat, 99,97% kuman dan bakteri dan virus itu mati di pesawat. Jadi lebih bahaya daripada kita di ruangan ini. Kalau pakai HEPA, lebih aman daripada kita di ruangan ini, daripada kita di mall misalnya. Ya, jadi nanti kita akan mengadakan satu flight promotion, direksi dan komisaris akan terbang untuk mengatakan bahwa sepanjang kita pakai masker, sepanjang kita cuci tangan, tidak menyentuh karena kan bisa dari tangan dari mana gitu ya, kita akan aman naik pesawat.
gitu. Jadi orang harus tahu. Mungkin sekarang kan banyak yang persepsinya bahwa kalau naik pesawat paling bahaya gitu paling kan? bahaya karena kan Enggak. kita di dalam sebuah ruangan tertutup berjam-jam gitu. Padahal enggak ya Mas ya. Justru aman dengan HEPA filters itu. 99,97%. 97%. Tadi kan ini Mas Triawan bicara mengenai efisiensi kan. Di Garuda kan ada pensiun dini, ya kan? Ya, jadi sudah ada ditawarkan. penawaran pensiun dini. Ya. Sama unpaid leave ya untuk yang PKWT juga ada. PKWT kan udah, jadi kita nggak perpanjang lagi kontraknya, karena itu memang based on kontrak ya. Kontrak pilot juga ya? Ya ada yang kontrak ya. Oke, terus pesawat-pesawat pun juga kayak yang apa CRJ 1000 dan ATR. Di grounded dulu sekarang. Di ground ya? Iya, di grounded. Oke. Nah, dari sisi gaji komisaris sama direksi ada efisiensi nggak Mas? 50% kita dipotong. Waduh. Ya. Dan mungkin kalau keadaan tidak membaik, kita akan potong lagi. Oh gitu ya? Ya, kita akan potong lagi. Kita suka rela karena ini kita berjuang untuk bangsa. Ya, bukan so idealisme ya. Tapi kita tahu bahwa dengan efisiensi, dengan slimliness dari keuangan Garuda, kita bisa survive. Penduduk Indonesia banyak. Memerlukan penerbangan. Dan mereka sangat melihat Garuda itu sebagai seksi ya. Pengen sekali mereka terbang Garuda, bangga sekali mereka terbang dengan Garuda. Ya. Itu kan market yang captive. Ya kan market yang captive. Masa kita tidak optimis dengan kondisi seperti itu? Jadi ada pemotongan juga efisiensi di situ ya Mas? Iya. Tapi masih gede kan Mas? Enggak. Enggak ada yang namanya tantim enggak ada. Tapi alhamdulillah ya, jangan bilang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak orang yang lebih susah daripada kami. Ya berarti dengan tantangan yang begitu besar untuk Garuda dan gaji yang sudah dipotong, sebenarnya ini sebuah challenge yang besar ya. Untuk sebagai komisaris itu berarti bukan hanya ongkang-ongkang kaki. Nggak bisa dan, lagi. Cuman mengandalkan tantiem, foya-foya, nggak begitu ya Mas? Sama sekali. Kita bahkan sekarang walaupun masa pandemi kita ke kantor. Tadi saya ke kantor rapat komisaris ya dengan komite audit dan lain-lain. Kita harus sekarang ini melihat secara detail komponen-komponen yang ada dalam biaya dan lain-lain, supaya benar-benar kita nggak kelewat gitu. Ya, tanpa merugikan siapa-siapa. Betul. Iya kan? Jadi memang mungkin bos-bos di rumah tuh biar pada tahu juga bahwasanya komisaris tuh udahlah nggak usah diincar-incar, dikejar-kejar. Iya, berat loh kerjanya sekarang. Padahal ternyata jadi komisaris itu tugas yang berat sekali. Iya, kalau mau dijalankan dengan benar-benar ya. Kan? Oke, Mas, tadi Mas Triawan juga ngomong mengenai COVID dengan Garuda ini ya. Sebenarnya Garuda sudah ngapain aja Mas di era new normal ini? Apa precautions yang sudah dilakukan oleh Garuda? Ya, jadi dalam hal penanganan COVID atau penanganan COVID dalam penerbangan ini kan bukan hanya Garuda kan. Ada yang namanya Angkasa Pura. Itu bosnya atau pemilik dari pelabuhan udara kan ya, bandara. Ya kan? Lalu ada Kementerian Kesehatan dengan KKP-nya, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Banyak yang terlibat di situ. Kemenhub juga terlibat gitu kan. Jadi koordinasi lah. Kita kan seringnya di Indonesia itu kelemahannya koordinasi. Dengan pandemi ini mungkin awalnya memang sedikit lemah, tapi sekarang ini kayaknya kok udah bagus banget gitu. Mungkin masih ada kekurangan. Tapi koordinasi di antara walaupun masih banyak kekurangan orang. Di KKP itu yang memeriksa surat apakah dia positif atau negatif itu perlu orang terus-terusan kan. Jangan sampai ada kejadian waktu itu, kejadian orang positif dimasukin. Nah di situ dites ada hikmah dalam tanda kutip ya. Begitu dia sampai di Sorong ya kan, diperiksa lagi kan. Loh kok ini positif dibilang terbang. Nah itu adalah mungkin terlalu lelah petugas yang di Jakarta ya. Tapi setelah itu kan kru dan seluruh penumpang lainnya dianggap sebagai orang dalam pengawasan kan, ODP kan. Dan tidak ada yang kena. Oh gitu ya. Jadi itu menyatakan bahwa kalau kita menerapkan protokol yang ketat di dalam pesawat dengan penjarakan dan lain-lain, aman naik pesawat. Itu ya Mas. Jadi apalagi Garuda ya sudah dipikirkan semua mengenai precautions-nya ya. Nah, Mas Triawan kan sebagai orang yang berangkat dari sisi kreatif.
ide-ide kreatif apa yang diterapkan Mas Triawan di Garuda? Ya, belum bisa terlalu kreatif sekarang. Gitu ya? Ya, karena belum bisa pandemi. Ya, pandemi. Karena kalau kreatif kan adalah kebebasan, ya kan? Oh iya. Betul, ya kan, kebebasan, di mana kadang-kadang kita sedikit-sedikit tipis dari satu kontroversi gitu kan. Tapi jangan haraplah itu terjadi dalam atau kita lakukan di masa pandemi ini gitu. Oke. Gitu. Oke, bos-bos semua. Mungkin sampai di sini saja diskusi kita sama Mas Triawan Munaf. Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan beliau. Tadi dimulai dengan pertanyaan Giant Step, Backcraft Garuda, dan lain sebagainya. Kita sudah mengenal Mas Triawan sebenarnya seperti apa, dan yang paling penting kita harus saya paling tidak jadi tahu bahwasanya komisaris itu ternyata bukan hanya makan gaji buta ya Mas. Jadi udahlah, nggak usah dikejar-kejar lah. Capek kok gitu. Capek. Oke, terima kasih banyak Mas Triawan. Terima kasih Mas Dias. Semoga kita bisa kru yang di sini ketemu lagi. Ya. Oke, bos-bos semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.